Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdal asy-syuhur wa jazala lis-sha'imin afdal al-ujur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin afdala man shalla wa shama wattaqa wa kana huwal abdus syakur wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'uhu bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah salat subuh Minggu pagi Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Mas Hadi tadi, insya Allah kita 13 hari lagi akan memulai puasa Ramadan. Betul nggak Ibu? Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, kita semuanya sehat walafiat. Orang tua kita yang masih hidup tentunya usianya sudah lanjut juga sehat walafiat. Anak-anak kita semuanya, keluarga kita sehat walafiat, dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ketika Allah jumpakan atau pertemukan kita dengan Ramadan, kita juga berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah hidayahnya, supaya kita dapat mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melanjutkan tema kita pada pagi hari ini yang tadi disampaikan Mas Hadi, tarhib atau kajian Ramadan. Kita ingin Bapak Ibu sekalian, puasa kita tahun ini puasa yang terbaik. Setuju nggak Bu? Setuju. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata ulama Pak, karena Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, ibadah kita berlipat ganda. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah melarang Nabi Muhammad membatasi pahala umatnya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, pahala kita ini seperti yang pernah saya sampaikan, minimal 10, minimal itu. Minimal. Naik keikhlasan kita 70, naik keikhlasan kita 700, tambah naik sampai 7.000, berlipat ganda. Illa saum, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali ibadah puasa Ramadan. Jangan kau batasi ya Muhammad. Kenapa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah milikku, akulah yang akan memberikan balasan. Karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Pahala yang Allah siapkan berlipat-lipat ganda. Kita berusaha Bapak Ibu, Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Bahkan Bapak Ibu kata ulama, ketika kita pertemukan dengan Ramadan, tidak apa-apa kata ulama. Kita membayangkan jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Tapi kan kita takut, Pak. Nah, kalau kita membayangkan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, pasti kita akan menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan tadarus Al-Quran, kita isi dengan salat tarawih, kita isi dengan salat tahajud. Ramadan bulan ampunan Allah, tentunya Ramadan pun kita akan banyak mohon ampun kepada Allah.
Analognya Bapak Ibu sama dengan orang haji. Lihat orang haji itu Bapak Ibu, semangat betul ibadahnya. Zuhur jam 12, jam 10 sudah ke masjid. Betul nggak Ibu? Subuh jam 5, jam 3 udah ke masjid. Kenapa mereka semangat betul ibadah ketika berada di Mekah? Karena mereka tahu, mereka sadar waktu mereka di Mekah sangat terbatas. Waktu di Mekah sangat, kalau umrah hanya 9 hari, kalau haji sekarang cuma 30 hari. Akhirnya kita maksimalkan ibadah kita selama kita di Mekah. Apalagi jemaah haji. Ibu berangkat haji sekarang, ibu daftar, kalau ibu sekarang umur 60, daftar lagi mau berangkat haji. Mungkin ibu berangkat haji tahun 90 sekian umur ibu. Kenapa orang yang haji itu memaksimalkan ibadah? Karena dia menyadari boleh jadi ini adalah haji yang terakhir. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, buku yang kita baca setiap minggu, setiap 1 bulan, yaitu Ikhtisar Ihya Ulumuddin Mau'izatul Mu'minin. Imam Ghazali Bapak Ibu sekalian membagi orang yang berpuasa itu dalam 3 bagian. Kalau bahasa pegawai itu Pak Sekda kan Pak? Sekda. Amin. Kalau bahasa di pegawai itu Ibu ada namanya tukin. Tahu tukin Ibu? Apa tukin itu Pak? Pak Umar. Tukin itu Ibu, itu ada grade-nya. Ada grade-nya. Grade 1, 2, 3, sampai paling tinggi kan Pak. Wali kota beda sama kepala dinas. Kepala dinas beda sama kabak. Beda kan Pak? Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Puasa kita itu ada grade-nya, ada tingkatannya. Supaya kita beribadah pada tahun ini dengan maksimal, kita harus pahami apa yang dijelaskan, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Simak ini Bu. Jadi Imam Ghazali Bapak sekalian membagi tingkatan puasa itu dalam 3 tingkatan. Kita masuk dalam tingkatan mana? Yuk kita nilai, introspeksi bersama. Jangan kita nilai orang. Ini Bapak Ibu saya ingatkan nih. Kalau Bapak Ibu mendengar pengajian ini Pak, atau tausiah, mungkin apa yang disampaikan itu pas untuk kita. Jangan Ibu ngelirik ke kiri. Benar kata Pak Ustadz ini, kata tetangga saya ini, memang kayak gitu orangnya. Enggak boleh. Kita bukan dapat pahala, Pak, dapat dosa. Tapi apa yang disampaikan itu nasihat untuk kita. Memang Bapak Ibu sekalian, nasihat itu sama dengan obat. Dengerin ini Bu. Nasihat itu sama dengan obat. Obat itu mayoritas pahit apa manis? Pahit. Tuh Bu. Mayoritas obat itu pahit. Kalau ibu diabetes dikasih obatnya manis, kata ibu, alangkah enaknya obat ini. Ini dokter beneran ini. Begitu juga dengan nasihat Bapak sekalian. Boleh jadi nasihat pengajian yang disampaikan itu pahit, tapi ingatlah itu adalah obat. Paham nggak Ibu? Paham. Yang pertama Bapak sekalian, puasa yang dibagi kategorinya oleh Imam Ghazali. Yang pertama Bapak sekalian, apa yang dinamakan dengan saumul khawas. Apa Bu? Saum artinya apa? Puasa. Ini Bu, saya nggak tahu Mas Hadi, kok bahasa kita saum jadi puasa. Dan mungkin Pak Umar tahu kenapa dari mana itu kata puasa itu, bahasa Jawa apa bahasa apa? Mungkin muas-muasin lah mungkin ya. Jadi saum itu artinya
puasa. Kalau di dalam bahasa, saum itu artinya menahan. Dengerin ibu nih. Jadi saum itu dalam bahasa al-imsak, menahan. Bu. Jadi ketika ibu nanti Ramadan nih, Bu, belanja di pasar tempel, belanja di pasar Halim yang banyak di sana untuk buka puasa, ya kan ibu? Semua ibu kepengen beli, semua ibu kepengen nikmati. Tapi ibu sadar, subhanallah, kata Pak Ustadz, puasa itu artinya menahan. Yang tadinya semua ibu beli, tapi ibu ingat, puasa itu artinya menahan. Kita tahan nafsu, kita mau belanja, semuanya kita beli itu. Paham ibu? Jadi saum artinya menahan. Kalau puasa syariat Nabi Muhammad ini 1 bulan, Pak, menahan makan dan minum. Ada di dalam ayat Al-Quran. Ibunya Nabi Isa itu siapa namanya, Pak? Maryam. Maryam itu ketika dia melahirkan Nabi Isa, Bu sekalian, tanpa suami, tiba-tiba hamil. Kira-kira apa bayangan ibu orang nggak punya suami hamil? Coba ibu ngebayangin. Padahal orang baik, orang suci. Orang baik, orang suci terjaga. Otomatis banyak suara-suara miring. Banyak suara-suara sumbang. Makanya karena banyak suara sumbang, banyak suara miring yang tertuju kepada Siti Maryam, makanya Siti Maryam Allah perintahkan untuk puasa. Untuk puasa. Puasa apa Siti Maryam ketika dihujat hamil tanpa suami? Puasa Siti Maryam bukan tidak makan, tidak minum, tapi berpuasa dari ngomong. Inni nadartu lirrahmani sawma. Saya berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa? Kalau Maryam ketika dihujat, disindir, dicemooh, Maryam nyaut, kira-kira kalau nyaut tambah viral nggak ibu? Tambah viral nggak? Tambah viral, Pak. Tapi kalau dia diam, nggak viral kan ibu? Makanya kata orang Arab, pepatah Arab ibu, penting ini sebagai ilmu dalam masyarakat. Dalam masyarakat, kata orang Arab, idza nataqal ghabiyyu fala tujibhu, fa khairu jawabihi as-sukutu. Ini kata orang Arab, Pak, bahasa Arab ini. Apabila ada orang yang berbicara mencela, engkau tahu kualitasnya, kau tahu kualitasnya, Pak. Tapi dia ngoceh aja, marah aja dia, Pak, memaki aja, engkau sadar kualitasnya di bawah. Fala tujibhu, enggak usah dijawab. Sebaik-baik jawab as-sukutu, diam. Itu cara menghadapi sesuatu yang kita anggap tidak ada kualitasnya. Bisa dipahami, Bu? Oke. Tingkatan puasa yang pertama, kata Imam Ghazali, namanya saumul khawas. Khawas terambil dari akar kata khas. Apa itu khas, Pak? Khusus. Kalau ibu ke pesta, khusus tamu VIP. Kita yang nggak VIP, minggir ke kiri kan, Pak? Jadi khusus itu bahasa Arab. Jadi maaf Bu sekalian, maaf. Yang pertama biar ada jeritnya. Yang pertama Bapak sekalian, kata Imam Ghazali, Bapak sekalian, yang pertama apa yang dinamakan dengan saumul awam. Saya koreksi baru yang kedua nanti. Yang pertama apa yang dinamakan dengan saumul awam. Awam dari kata am. Apa itu am, Pak? Umum. Mayoritas, kebanyakan.
Jadi puasa yang pertama ini adalah puasa mayoritas orang. Kebanyakan manusia puasanya yang pertama ini. Simak sini ibu, supaya puasa kita naik nanti. Apa itu saumul awam Bapak sekalian? Apa itu puasanya orang kebanyakan, orang umum? Saumul awam adalah puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Itu aja. Dia nggak makan, nggak minum. Selesai. Ya kan ibu? Nah, itu yang kita lakukan. Tapi sementara kita puasa, nggak makan, nggak minum, mulut kita ghibah sana, ghibah sini, fitnah sana, fitnah sini. Kita puasa, nggak makan, nggak minum, mata kita memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang memang tidak diridhoi Allah. Artinya ibu, ini namanya saum awam, puasa orang awam. Termasuk Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu kita harus minimalisir yang kita pelajari beberapa bulan yang lalu, namanya ghadab. Ghadab itu apa artinya Pak? Temperamen marah. Minimalisir. Kenapa? Karena marah itu Bapak sekalian merusak pahalanya puasa. Makanya kata Nabi mengingatkan, idza syatamaka ahadun faqul Allahumma inni shaim. Kalau ada orang menggoda engkau untuk marah, kata Nabi, jawab, maaf saya hari ini sedang berpuasa. Itu jawabannya Pak. Tapi jangan pula berantem suami istri, diam suami, awas mah, tunggu nanti setelah lebaran. Nggak boleh juga itu Pak. Itu namanya dendam namanya. Ya kan Pak? Jadi kita meredam marah, emosi. Kenapa? Karena marah itu juga akan mengganggu, mengurangi pahala puasa. Ini yang pertama sekalian, namanya saumul awam. Puasa kebanyakan orang, mayoritas yang hanya tidak makan, tidak minum. Makanya Rasulullah mengingatkan di dalam hadis, kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Ini kata Nabi. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Ini hadisnya Bu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya haus dan lapar belaka. Kenapa? Karena dia hanya puasa menahan lapar dan haus. Kita tidak berharap ibu kita masuk dalam kategori saumul awam. Itulah manfaat gunanya kita hadir pengajian. Kenapa? Supaya kita naik. Jangan kita masuk di dalam kelompok orang yang kebanyakan. Paham ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, naik sedikit grade-nya. Apa yang dinamakan dengan saumul khawas? Saum artinya puasa. Khawas dari kata khas. Tadi sudah saya jelaskan Bapak sekalian. Khas artinya orang-orang tertentu. Khusus VIP umpamanya Pak. Kenapa? Yang masuk sana orang-orang tertentu Pak. Nah, saumul khawas ini apa? Saumul khawas ini beda dengan saumul awam. Saumul khawas orang yang berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi dia juga menjaga, menahan anggota badannya dari hal-hal yang dilarang Allah. Tubuh, mata tidak memandang kecuali ayat-ayat Allah, Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan perbanyaklah tadarus Al-Quran.
Jangankan kita, Bapak sekalian, malaikat pun di bulan Ramadan ini turun dari langit tadarus bersama baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang mulia. Allah turunkan Quran, kitab yang mulia di bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, yang dinamakan dengan Shaumul Khawas, puasa orang-orang khusus, kita bukan hanya puasa menahan makan dan minum, tapi juga kita menjaga anggota badan kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Ibu-ibu, termasuk di bulan Ramadan ini, ibu-ibu, lisan kita, jangan ibu puasa dari nggak makan nggak minum, tapi ibu menghibah. Nah, kita kan bahas ghibah kan ibu. Kita nggak makan nasi, padahal nasi itu halal. Kita nggak makan tahu bunting, padahal tahu bunting halal. Tapi sementara kita menghibah, kata Allah dalam Al-Quran, ghibah menceritakan kekurangan saudara kita sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Hati-hati itu Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tingkatan yang kedua dinamakan dengan Shaumul Khawas. Kalau bisa Bapak Ibu, tahun-tahun sebelumnya kita masuk dalam tingkatan pertama Shaumul Awam. Tahun ini Pak, kita berusaha semaksimal mungkin masuk dalam kategori Shaumul Khawas. Bisa nggak Bu? Bisa, pasti bisa insya Allah. Oke, grade yang tertinggi. Nah, ini kalau tukin yang tertinggi Pak Umar. Nah, grade yang tertinggi, tingkatan puasa yang tertinggi Bapak Ibu, yang ketiga, kata Imam Ghazali, apa dinamakan dengan Shaumul Khawasul Khawas. Puasa orang yang sangat istimewa. Tuh Bu, kita kalau memang bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, cukuplah di grade yang kedua tadi. Sudah beruntung gitu Pak. Tapi jangan grade yang pertama tadi Pak. Shaumul Khawasul Khawas, puasa orang-orang istimewa, artinya Bapak sekalian, dia bukan hanya tidak makan, tidak minum. Bukan hanya dia menjaga anggota badannya kepada hal-hal yang dilarang Allah, sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, hatinya pun tidak berpaling kecuali kepada Allah. Sedikit pun hatinya nggak berpaling kecuali kepada Allah. Nah ini Bapak sekalian, makam tingkatan puasa orang-orang khusus, khawasul khawas. Ya, sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ulama-ulama besar gitu Pak, yang nggak ada urusan lagi dengan dunia ini. Nah kalau kita ini Pak, masih banyak yang mengisi porsi hati kita ini dunia, ya kan Pak? Nah ini Bapak sekalian, supaya kita memahami tingkatan-tingkatan puasa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, supaya kita berusaha menjadikan puasa kita tahun ini Bapak sekalian, puasa yang terbaik, yang tadi kita dalam puasa awam naik menjadi puasa khawas. Cukuplah yang kedua ini. Oke Bapak Ibu, ini materi yang pertama. Materi yang kedua. Materi yang kedua Bapak sekalian. Materi yang kedua ini Bapak sekalian, kita jangan hanya, dengerin, kita jangan hanya melaksanakan ibadah itu hanya rutinitas musiman. Usahakan itu. Salat kita. Udah salat Pak? Udah. Itu kan jawaban kita Pak. Jadi kalau kita hanya salat,
tertunai rukun, wajib, syaratnya, itu artinya menggugurkan kewajiban. Paham Ibu? Tolong simak di sini karena kajiannya agak sedikit intelek lah ini. Agak sedikit tinggi, Pak. Oke, Ibu. Kita dalam melaksanakan syariat ini, dalam beribadah ini, jangan hanya sebagai rutinitas. Salat. Seminggu Jumat. Ibadah tahunan, puasa. Setiap tahun ini kita puasa. Oke, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, setiap ibadah, setiap syariat yang Allah syariatkan, nih Pak, dengerin ini. Setiap syariat yang Allah syariatkan, setiap perintah yang Allah perintahkan, pasti di balik perintah itu, di balik syariat itu, ada sesuatu yang Allah inginkan yang harus kita capai. Ingat itu, Pak. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, mensyariatkan kepada kita sesuatu, Pak, pasti Allah menginginkan di balik perintah itu, Pak, di balik larangan itu, Allah ada sesuatu yang harus kita capai. Sesuatu yang harus dicapai itu, itulah yang dinamakan dengan maqasidus syariah. Apa namanya, Pak? Maqasid. Apa itu maqasid, Pak? Maqasid artinya tujuan yang harus dicapai dari syariat yang Allah tetapkan. Ini yang belum kita lakukan selama ini, Pak. Ini yang belum dilakukan oleh umat Islam selama ini. Kita melaksanakan syariat Allah ini, Bapak Ibu, hanya rutinitas, menggugurkan kewajiban. Itu yang ada. Oke, bisa dipaham? Bisa dipaham Ibu? Kok kayak terpukau begitu? Ya, oke Bu. Oke. Jadi setiap sesuatu yang Allah syariatkan, pasti di baliknya ada sesuatu yang harus dicapai, sesuatu yang harus dicapai namanya maqasid. Oke. Ini Pak. Nah, maqasid itu Bapak sekalian, sesuatu yang harus dicapai itu ada yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Allah perintahkan, Allah jelaskan Pak tujuannya. Ada yang begitu. Ada juga Bapak sekalian, ketika Allah memerintahkan sesuatu yang menjelaskan tujuannya itu baginda Rasulullah yang dinamakan dengan sunnah. Ada juga Bapak sekalian, ketika Allah mensyariatkan sesuatu yang menjelaskan tujuan itu adalah para ulama-ulama mujtahid. Bisa dipaham, Pak? Oke, saya berikan contoh. Ibu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 kan Ibu? Nah, oke. Ketika Allah memerintahkan ibadah salat, apa bunyi ayatnya? Perintah wajib salat, aqimus shalah, dirikan salat. Ini Allah sebutkan Ibu kewajiban salat. Artinya salat itu hukumnya wajib. Ketika Allah menjelaskan Bapak sekalian bahwa salat itu wajib, Allah pun menyebutkan di balik Allah mensyariatkan salat itu, wahai orang-orang yang salat, kata Allah, ada sesuatu yang aku inginkan yang harus kamu capai dari salat 5 waktu kamu itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innas salata tanha, ayo, anil fahsyai wal munkar. Ayo Pak. Jadi ketika kita salat 5 waktu itu Bapak sekalian, Allah itu sebenarnya menginginkan bukan hanya gerakan ruku, sujud, baca Fatihah, bukan. Itu rukun namanya, itu syarat namanya. Tapi tujuannya, maqasidnya yang Allah inginkan dari gerakan salat kita ini, salat itu harus mampu mencegah, menahan kita dari perbuatan fahsya, perbuatan munkar. Diterjemahkan dalam bahasa kita, fahsya artinya perbuatan keji, munkar artinya perbuatan yang dilarang Allah. Paham gak Bapak Ibu?
Ulama menjelaskan Bapak Ibu, fahsya itu apa beda fahsya dengan munkar? Fahsya itu kata ulama Bapak Ibu, dosa yang dilakukan karena dorongan syahwat. Zina. Zina itu Pak, itu namanya fahsya. Keji. Kumpul kebo. Tahu kumpul kebo Ibu? Padahal kebonya di sawah, kok yang disalahkan kebo? Dugem. Tahu dugem kan Ibu? Nah, kalau yang matok, jadi bukan dugem itu apa namanya Pak? Bukan bogem itu, bukan dugem. Ya kan Ibu? Lesbi. Tahu lesbi Bu? Apalagi namanya kalau sama laki itu Pak? Homoseksual. Itu namanya fahsya. Dosa yang karena syahwat. Munkar adalah dosa yang disebabkan karena urusan perut. Mencuri, maling. Itu dosa urusan perut namanya. Nah, sekarang ini Bapak sekalian, rutinitas kita melaksanakan salat, mampu nggak salat itu mencegah kita yang rajin salat itu dari perbuatan keji dan munkar? Yang ini Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran. Tujuan salat ini kata Allah yang ingin aku harus kamu capai, wahai orang-orang yang salah. Ini namanya maqasid. Oke, kita kembali ke materi kita Pak. Karena waktunya 15 menit lagi. 10 menit maka. Ini tak tambah 5 menit itu Pak Hadi. Habis baterai jangan-jangan ini. Ya. Saya pernah tausiah, udah 1 jam, kok masih jam setengah 6? Kok nggak selesai-selesai? Akhirnya saya berhenti sendiri, Pak. Saya bilang, iya Pak Ustadz, udah sebulan mati jam. Oke, kita kembali Ibu. Itu contoh salat. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, Ibu, kita harus pahami apa yang Allah inginkan. Contoh aja, ibu-ibu ke pasar yang dekat sini, pasar apa namanya? Pasar Tempel lah, ya kan dekat rumah saya, pasar Tempel. Ketika ibu ke pasar, kira-kira ibu sampai ke pasar ngelihat aja nggak? Ngelihat pulang. Ngapain ibu ke pasar? Ada tujuan kan ibu? Tujuan ibu ke pasar beli tomat, beli ini, itu namanya maqasid. Itu namanya maqasid. Kita kembali ibu ke puasa. Puasa Bapak Ibu sekalian salah satu syariat yang Allah tetapkan dan Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran tujuan puasa itu apa. Ayo kita simak sama-sama ya. Kita simak sama-sama. Ayat syariat Allah mewajibkan puasa itu bunyinya Bapak sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayo kita bahas dikit ayat ini. Ini puasa semua lah udah pastikan Pak, tapi mungkin mantu anak kita perlu kita sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini namanya yaun nida. Nida apa artinya? Panggilan. Ya Ustaz, ya itu panggilan itu Pak. Nah, kalau bahasa kita woi, hai kan? Bahasa kita hai kan Pak? Kalau bahasa Arab ya Ustaz. Nah, bahasa kita ya juga misalnya ya. Itu namanya nida. Nida artinya panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengarin Ibu. Kata ulama Bapak sekalian, ketika Allah akan mewajibkan sesuatu, tapi diawali dengan panggilan iman, itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu namanya khitabun litahyij. Khitab litahyij artinya, ketika kita dipanggil dengan panggilan iman, menggelora kita Pak. Ya Allah, saya orang beriman. Nah, contoh aja Pak, pemain di sini kan ramai. Pak Haji, saya bilang kita duduk di sini Pak Haji. Nah, umpamanya Pak. Pasti yang sudah haji, ada apa ini? Kok dikumpulin Pak Haji? Nah, kan gitu Pak. Contoh ini Pak.
Begitu juga Bapak sekalian, Allah di dalam Al-Quran memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ketika itu namanya khitabun litahyij, dia bangga. Wih, saya orang beriman, kenapa dipanggil Allah? Ketika Allah memanggil dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu puasa. Siam itu puasa ini, Bu. Oke. Jelaskan kewajiban kita, Allah berikan kewajiban puasa. Ketika Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan kewajiban puasa, boleh jadi ketika disampaikan ayat ini Bapak Ibu, karena biasanya kita rutinitas makan tiada waktu, makan terus Pak. Makan siang, sarapan pagi, makan malam, tengah-tengah makan siang itu namanya ngemil, ya kan Ibu? Nggak berhenti, pokoknya mulut kita ngunyem. Nah, orang yang ngunyam aja kerjaannya nih Bapak sekalian, ketika difardukan puasa, berat nggak Pak? Yang ahli hisab itu Pak, tiba-tiba puasa, berat nggak Pak? Berat bagi mereka Pak. Perokok-perokok itu berat bagi mereka. Ya kan Pak? Nah, atau ada kekhawatiran, kok nggak makan ya dari pagi sampai gini. Makanya Allah Bapak sekalian jelaskan menyambung ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini kata ulama Allah jelaskan puasa ini bukan hanya kamu yang melakukan. Puasa ini dinamakan dengan ibadah klasik, ibadah yang memang sudah dari zaman bahla, dari zaman Nabi Adam sudah puasa. Enggak usah berat kamu puasa kata Allah. Kenapa? Umat-umat dahulu pun sudah puasa. Oh betul, umat-umat dulu puasa. Ada nggak orang mati karena puasanya? Hah? Tapi orang mati karena banyak makan aja kerjaannya. Banyak nggak? Banyak. Bahkan Nabi menantang dalam hadis, sumu tasihu kata Nabi. Kalau mau sehat, puasa. Tuh. Ini bagus sekalian. Oke? Kama kutiba alal ladzina min qabli. Jadi puasa ini udah ibadah zaman dulu, Pak. Udah puasa semua Pak. Jangankan Bapak Ibu sekalian, nanti habis Ramadan lah kita jelaskan pengajian Bapak sekalian. Jangankan kita Pak. Kupu-kupu, tahu kupu-kupu nggak Ibu? Nah, kupu-kupu itu bagus nggak warnanya? Macam-macam kan Ibu? Kupu-kupu itu Bapak sekalian asalnya dari apa? Dari ulat. Kepompong Pak. Sebelum jadi kepompong, ulat itu jijiin nggak Pak? Jijiin. Bahkan kata Nabi kalau ulat itu hinggap di daun, daun itu habis dimakannya. Tapi ketika ulat ini Bapak Ibu sekalian, dia berpuasa, nggak makan, nggak minum, berapa hari, seminggu, 2 minggu, naik dia jadi kepompong kan Ibu. Masa di kepompong ini Bapak sekalian sebelum jadi ini dia puasa, jadi dari kupu-kupu. Yang tadinya sangat menjijikkan, semua orang nggak senang, tapi setelah dia puasa, berubahlah sifat karakternya. Allah jelaskan dalam Al-Quran ini, Bapak sekalian, apa yang Allah inginkan dari puasa? Nih Pak, ayo kita simak. Nggak makan dan minum itu namanya syariat puasa. Tapi Allah inginkan dari puasa Ramadan yang 13 hari lagi akan kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini Pak, bahkan saya bilang ada di dalam Al-Quran itu ketika Allah mensyariatkan sesuatu, Allah langsung yang menggarisbawahi tujuan Allah mensyariatkan. Tujuan puasa itu apa Pak? La'allakum tattaqun. Ayo Pak, kita pahami bersama ini. Tujuan Allah mensyariatkan puasa ini Bapak sekalian, supaya kita yang mengaku muslim ini Pak, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang harus kita garis bawahi betul Pak. Ketika kita berpuasa, jangan hanya nggak makan, nggak minum, tapi Allah menginginkan puasa ini, ya Allah, saya menjadi orang yang bertakwa. Suami saya menjadi orang yang bertakwa, anak-anak menjadi orang takwa, pemimpin orang bertakwa. Oke, paham?
Kata Bapak Ibu, gampang betul Pak Ustaz jadi orang bertakwa. Oke? Sekarang kita simak, Pak. Apa sih takwa itu? Makanya Allah dalam Al-Quran berfirman juga masalah takwa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Simak ini, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Nah, itu, Pak. Ini yang Allah inginkan, Pak. Jadi dari puasa yang kita lakukan sebulan nggak makan nggak minum, kita menjaga anggota badan kita, Bapak sekalian, yang Allah inginkan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Saya jelaskan dikit. Apa itu takwa, Pak Ustaz? Dalam khutbah Jumat, Pak, saya sering dan mayoritas takwa itu mereka mendefinisikan menjauhi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu mayoritas disampaikan khatib Jumat. Tapi apa ada yang mendefinisikan sangat detil? Apa yang didefinisikan oleh Imam Ali karramallahu wajhahu. Kata Imam Ali, Bapak sekalian, orang yang bertakwa itu yang pertama al-khaufu minal jalil. Dia merasa selalu takut kepada Allah. Khauf dia, Pak. Ibu-ibu, kita ini harus memiliki dua sifat. Saya kembangkan dikit, Pak. Bapak, Anda Misri, kita harus memiliki dua sifat. Ada namanya khauf, ada namanya apa, Pak? Apa? Ayo. Ada namanya raja. Khauf artinya khawatir, takut. Itu khauf, Pak. Hah? Ada namanya raja. Raja itu artinya apa? Berharap kepada Allah. Ya Allah, Allah itu maha rahmat. Ya Allah, Allah itu maha pengasih. Ya Allah, Allah itu maha pengampun. Itu namanya raja. Paham nggak, Pak? Kata ulama, Bapak Ibu, kata ulama, ketika usia kita masih gagah-gagahnya, Pak, masih hebat-hebatnya, Pak, semua bisa kita lakukan. Yang lebih kita tonjolkan adalah khauf. Tahu khauf, Pak? Takut. Berbuat gini, Allah takut. Berbuat gini, takut kepada Allah, bukan takut sama istri, Pak. Takut kepada Allah. Ingin melanggar, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu ketika kita jaya-jayanya, ketika kita hebat, ketika kita masih muda. Tapi kata ulama, kalau kita sudah di usia senja, udah senior, yang lebih kita kedepankan raja, berharap. Ya Allah, alangkah banyaknya dosa hamba ini. Tapi Allah itu maha pengampun, ya Allah. Ya Allah, Engkau itu maha pengasih, penyayang. Nah, itu yang lebih kita kedepankan. Ini Bapak sekalian. Yang kedua kata Imam Ali, Pak. Ini masuk yang kedua, Pak. Takwa itu kata Imam Ali, Bapak sekalian, takwa itu artinya seorang hamba merasa selalu diawasi Allah. Oh, ini paling penting ini, Pak. Itu dari puasa itu. Jadi takwa itu artinya seorang hamba selalu merasa diawasi Allah. Apapun yang akan dia lakukan, mau tanda tangan ini, Pak. 2 tambah 2 berapa, Bu? Hah? Karena kita kepala dinas PU, 2 tambah 2 jadi 7. Nah, kita panggil anak buah kita. Mas, Pak Kabid, ini 2 tambah 2 7. Kenapa 7? Enggak, Pak. Sebenarnya 2 tambah 2 4, Pak. Cuman maksud saya itu, kan 2 tambah 2 7, Pak. 2-nya punya Bapak, 1-nya punya saya, Pak. Oh gitu. Enggak boleh. Kenapa? Allah maha melihat. Allah maha tahu. Ini artinya Bapak Ibu, kita merasakan selalu diawasi Allah. Jadi takwa itu Bapak sekalian, seorang hamba selalu merasa diawasi Allah. Bahkan dalam Al-Quran, wa huwa aqrabu min hablil warid. Bahkan kita itu Bapak Ibu sekalian harus merasakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita sekalipun. Ini arti takwa, ibu-ibu dipahami. Oke? Apa sih kok
puasa ini bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang selalu merasa diawasi Allah. Oke, simak ini Bu. Kata ulama Bapak sekalian, puasa itu masuk dalam kategori ibadah sirriyah. Ibadah apa Ibu? Sirriyah. Apa itu sir? Tahu nggak sir? Apa sir Pak Mas Adi? Sir artinya rahasia. Maaf Pak, ini sir. Orang Arab sering, Mahmud ada sir di baina wa bainak. Mahmud, ini rahasia kita ya, jangan ngomong kemana-mana. Sir. Jadi puasa itu Bapak sekalian dinamakan dengan ibadah sirriyah. Arti ibadah sirriyah, ibadah penuh dengan rahasia antara hamba dengan Allah. Yang tahu seseorang itu berpuasa hanya Allah dan kita sendiri. Ibu-ibu ini kan sayang benar sama anak, ya kan Bu? Udah jelas-jelas anak salah aja dibela aja. Saking sayangnya kan Ibu. Sayang betul Ibu dengan mantu, apalagi mantunya saleh, ya kan? Mantunya taat. Ibu punya mantu, ya kan? Gagah-gagahnya. Pas puasa sahur, makan dia 3 piring. Ibu makan 1 piring, mantu Ibu makan 3 piring karena masih muda. Ibu bangga betul, ya Allah, mantu saya ini udah baik, saleh, puasa, makannya udah 3 piring. Senang bener Ibu kan? Karena Ibu berharap puasa betulan. Udah pagi berangkat dia ke kantor. Jam 12 siang orang salat zuhur, si mantu Ibu bukan salat. Melipirlah dia ke warteg. Makan deh Ibu, makan. Pesan pindang, pesan ini, makan dia. Ya kan Ibu? Udah. Sekarang kan kalau Ramadan pulang jam 3 kan Pak Umar ya? Pulang. Sampai pulang ke rumah, tadi udah makan 2 piring, lagi makan pindang bau. Waktu mau nyampe ke rumah, dia lap ini mulutnya. Udah kering. Tuh. Pas mau masuk pintu, istrinya datang, buka pintu, lemas jalan dia. Goyang-goyang dia. Wih, puasa bener suami saya ini, katanya. Iya, namanya puasa mah, katanya gini lah gitu. Ya kan, disambut lagi sama mertua yang sayang mantu tadi. Gimana Mas, katanya, Allah masa bener puasa hari ini, terasa bener. Oke. Tahu nggak istrinya kalau suaminya udah makan siang? Tahu nggak mertuanya kalau mantunya makan siang? Tahu nggak Ibu? Makanya puasa itu dinamakan dengan ibadah sirriyah, rahasia antara Allah dan hamba. Makanya puasa itu luar biasa, bisa mendidik kejujuran manusia. Bisa mendidik kejujuran manusia. Terakhir, saya berikan contoh. Ibu-ibu kenal nggak dengan Sayyidina Umar? Ini sebelah kiri nih Mbak, Umar. Ini Sayyidina Umar mantan BKD, Mbak ya. Saya tahunya beliau ini kepala BKD aja dulu. Ya kan, mau ketemu beliau susah ya kan Pak? Ya kan Pak Umar ya? Ya kan Pak? Tapi kalau saya bilang, Ibu kenal nggak saya dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Artinya nggak masuk ini Pak Umar, karena bin Khattab. Ya kan Pak? Sayyidina Umar bin Khattab Bapak sekalian, beliau sebagai khalifah, penguasa, khalifah. Sayyidina Umar Bapak sekalian, penguasa yang sangat peduli dengan rakyatnya. Sampai Sayyidina Umar itu Bapak sekalian, dia senangnya Pak belusukan. Tapi bukan belusukan ada muatan politisnya, enggak. Murni dia takut kepada Allah. Jangan sampai saya diberikan amanah, tapi amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sayyidina Umar Pak. Sampai Sayyidina Umar itu Bapak sekalian pernah lewat, ada anak kecil nangis. Mampir Sayyidina Umar. Ditanya, kenapa anakmu nangis? Lapar. Dia nggak tahu kalau yang ngomong ini Sayyidina Umar. Karena zaman dulu nggak kayak kita ini Pak. Kalau pejabat beda, dari batuk dia aja udah beda. Pejabat itu kan Pak. Nggak ketahuan Pak.
Tahu nggak? Terus kata Sayyidina Umar, apa yang kau masak? Apa yang kau masak itu, kata Sayyidina Umar? Tuan, yang saya masak itu hanya untuk menghibur anak saya. Sebenarnya yang saya masak itu batu. Tapi karena anak saya lapar, dia ngelihat udah masak, dia tenang. Sayyidina Umar ketika melihat apa yang terjadi, nangis Sayyidina Umar. Balik dia Bapak sekalian, buru-buru ke Baitul Mal. Diangkat gandum, Pak. Itu sensitifnya Sayyidina Umar kejadian khalifah. Dan suatu ketika Bapak sekalian, Sayyidina Umar, ini konteksnya dengan tujuan puasa, membentuk orang yang selalu merasa diawasi Allah. Sayyidina Umar Bapak sekalian ketemu dengan anak muda. Anak muda belia, Pak. Anak muda ini Bapak sekalian sedang mengembalakan ratusan ekor domba di padang pasir yang luas. Banyak betul. Sayyidina Umar ingin menguji sampai kemana ketaatan anak muda ini kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, wahai anak muda, saya ini bawa minuman enak, makanan lezat, yuk kita makan bersama. Anak muda ini Bapak sekalian langsung menjawab, Tuan, maaf, saya nggak bisa nemanin Tuan makan siang ini. Kenapa? Kata Sayyidina Umar. Saya hari ini sedang melaksanakan puasa sunnah, Tuan. Subhanallah. Tertegun Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Tuan, ini lagi musim samum. Samum artinya puncaknya panas di Madinah. Samum namanya. Apa engkau kuat puasa sampai sore nanti? Panas betul di Madinah. Kata anak muda ini, Tuan, api neraka itu jauh lebih panas dari panasnya Madinah. Pak. Diam Sayyidina Umar, ya Allah, kata Sayyidina Umar. Anak muda ini, Pak, bukan kakek-kakek. Kalau kakek-kakek kan biasa, Pak. Yang kedua, Sayyidina Umar merayu. Wahai anak muda, saya sengaja datang dari kota Madinah, ingin membeli 1 ekor domba yang kau gembalakan. 1 aja katanya. Kata anak muda ini, maaf Tuan, ini domba bukan milik saya, tapi milik majikan saya. Kata Sayyidina Umar, wahai anak muda, majikanmu itu belakang gunung sana, nggak ngelihat enggak, dia jauh. Nggak akan ngelihat enggak. Ini domba ratusan. Seandainya nanti kembali ke kandang, nggak mungkin juga dihitung satu persatu. Seandainya dihitung pun, kata Sayyidina Umar, gampang jawabnya. Bilang aja dimakan serigala. Ini Sayyidina Umar merayu anak muda ini. Apa jawaban anak muda ini? Dengan rayuan Sayyidina Umar. Kata anak muda ini, Tuhan, memang betul majikan saya ada di belakang gunung kota Madinah. Memang betul Tuhan ketika kembali ke kandang, nggak mungkin, dia kandang nggak pernah dihitung satu persatu. Tapi ingat Tuhan, ada yang sangat melihat, ada yang sangat mendengar apa yang kita bisikkan di siang bolong hari ini. Siapa? Kata Sayyidina Umar. Allah. Anak muda ini Pak menunjuk ke atas. Berurai air mata Khalifah Umar Pak. Sampai jubah Sayyidina Umar itu basah Pak. Saking Sayyidina Umar terenyuh dengan jawaban anak muda yang saleh, anak muda yang berasa selalu diawasi Allah. Inilah puasa yang harus kita capai Bapak-Ibu sekalian. Dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Jangan hanya rutinitas setiap tahun kita berpuasa. Tapi yang Allah inginkan dari puasa kita ini Bapak-Ibu sekalian, kita menjadi orang yang bertakwa tidak tercapai. Mudah-mudahan Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ada manfaatnya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang tadinya kita masuk dalam kategori saumul awam, naik menjadi saumul khawas. Gak usahlah khawasul khawas itu gak usahlah. Kalau memang bisa ya kenapa enggak? Begitu juga Bapak sekalian, dengan kita berpuasa, kita berusaha apa? Ibadah yang kita lakukan. Jangan hanya rutinitas, rutin kita salat. Tapi tidak ada bekas sama sekali dari perilaku kita. Wa kullu ibadatin, saya masih ingat ini Pak. Wa kullu ibadatin minal ibadatis sahihah lahu atharun fi taqwimil akhlaq. Kata ulama Pak. Setiap ibadah, salat, puasa, haji, apapun itu Pak, dilakukan dengan baik dan benar,
pasti punya dampak positif untuk memperbaiki moral manusia. Pasti itu. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah hanya menggugurkan kewajiban, tidak tercapai tujuan dari Allah mensyariatkan syariat kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al majlisana fi hadzal sabahil mubarak majlisan mubarakah. Ya Allah, jadikanlah majelis kami pada pagi hari di majelis yang penuh dengan barakah. Perpisahan kami pun perpisahan yang selalu di dalam hidayah dan bimbingan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi umur kedua orang tua kami, keluarga kami ya Allah. Sampaikan kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin. Berikan hidayah kepada Allah agar kami dapat mengisi Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Berikan kepada kesehatan kepada kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ampuni dosa keduanya apabila mereka sudah meninggal dunia. Sayangi mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.